Kisah Alqamah durhaka kepada ibundanya. Alkisah. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talqinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza. Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua?" Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu." Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu kepadanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga dia tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Beliau menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Dia menjawab, Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah
telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Kemasyhuran kisah ini. Kisah ini dengan perincian peristiwanya di atas sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Para penceramah selalu menyebutkannya kala berbicara tentang durhaka kepada kedua orang tua. Kayaknya jarang sekali kaum muslimin yang tidak mengenal kisah ini. Dan semakin membuat masyhurnya kisah ini adalah bahwa kisah ini terdapat dalam kitab Al-Kabair yang disandarkan kepada Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Padahal kitab Al-Kabair yang terdapat kisah ini bukanlah karangan Imam Adz-Dzahabi, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Kutubun Hadzara minhal Ulama. Juga dalam mukadimah kitab Adz-Dzahabi yang sebenarnya. Kisah ini juga terdapat dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun itu semua tidaklah menjadi jaminan bahwa kisah ini sahih. Takhrij hadis ini disarikan dari risalah Qasasun La Tasbut oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Hadis yang menyebutkan kisah ini secara umum diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dalam Dalailun Nubuwah, semuanya dari jalan Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Fa'id bin Abdurrahman berkata, saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, ada seorang yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, di sini ada seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Dia disuruh untuk mengucapkan syahadat namun tidak bisa mengucapkannya. Maka Rasulullah bertanya, bukankah dia mengatakannya selama hidupnya? Dijawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, lalu apa yang menghalanginya untuk mengucapkan syahadat saat akan mati? Lalu selanjutnya diceritakan tentang kisah pemuda itu yang durhaka kepada ibunya dan keinginan Rasulullah untuk membakarnya, yang akhirnya ibunya meridhoinya dan dia pun bisa mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Dan akhirnya Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari api neraka. Derajat kisah ini. Kisah ini lemah sekali. Sisi kelemahannya adalah bahwa kisah ini diriwayatkan hanya dari jalur Abul Warqa, Fa'id bin Abdurrahman, dan dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya dan seorang yang tertuduh berdusta. Berkata Ibnu Hibban, dia termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari orang-orang yang terkenal. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dengan hadis-hadis yang mu'dal. Tidak boleh berhujah dengannya. Berkata Imam Al-Bukhari, dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa dan dia seorang yang mungkar hadis. Berkata Ibnu Hajar, dia orang yang lemah, tidak thiqah, dan ditinggalkan hadisnya dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, para ulama melemahkan hadis ini. Di antaranya, Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Al-Qaili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Karena beliau meriwayatkan kisah ini dengan lafadz ruya, yakni diriwayatkan. Sedangkan beliau mengatakan dalam muqaddimah kitab tersebut, apabila dalam sanad sebuah hadis terdapat seorang pendusta, pemalsu hadis, tertuduh berdusta, disepakati untuk ditinggalkan hadisnya, lenyap hadisnya, lemah sekali,
lemah atau saya tidak menemukan penguat yang memungkinkan untuk mengangkat derajat hadisnya menjadi hasan, maka saya mulai dengan lafadz ruwiya yang artinya diriwayatkan, dan saya tidak menyebutkan siapa perawinya, juga tidak saya sebutkan sisi cacatnya sama sekali. Dari sini, maka sebuah sanad yang lemah bisa diketahui dengan dua tanda. Pertama, dimulai dengan lafadz ruwiya, dan tidak ada keterangan sama sekali setelahnya. Adz-Dzahabi dalam Tartibul Mawdu'at, Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Ibnu Araq dalam Tanzihus Syariah, Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, Al-Albani dalam Dha'if At-Targhib. Ganti yang sahih. Setelah diketahui kelemahan hadis ini, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyebutkan kisah ini saat membahas tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepadanya. Namun perlu diketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban syar'i dan durhaka adalah sebuah keharaman yang nyata. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan hal ini, di antaranya firman Allah Ta'ala, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Saya datang demi berbaiat kepadamu untuk berhijrah, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis." Maka Rasulullah bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar berkata, "Saya mempunyai seorang istri yang saya cintai, namun Umar membencinya, dan dia mengatakan kepadaku, 'Ceraikan dia.' Saya pun enggan untuk menceraikannya. Maka Umar datang kepada Rasulullah lalu menyebutkan kejadian itu. Maka Rasulullah berkata kepadaku, 'Ceraikanlah dia.'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Rasulullah bersabda, "Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, serta sumpah palsu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan untuk mengetahui banyak hadis tentang pahala berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman bagi yang durhaka kepada keduanya, lihat Sahih At-Targhib wa Tarhib oleh Syekh Al-Albani pada bab ini. Demikian, wallahu a'lam.